Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ada beberapa dampak yang terjadi ketika Anda menggunakan batu mustika yang tidak sesuai ataupun salah begitu. Ada resiko yang akan diterima ketika Anda salah memilih ya, pegangan apa yang sesuai dengan diri Anda begitu. Sesuai dengan kisah ini, saya ada penuturan klien saya mengenai kenapa orang ini, ya saya sebut namanya Pak Romi begitu ya, nama samaran Pak Romi ini, dia sudah memahari sarana spiritual batu mustika dari saya begitu kan ya. Singkat cerita sudah dipakai 1 bulan lebih. Nah dia mengatakan, Ki Bagus, kenapa saya kok selalu pusing ya Ki Bagus ya, selalu pusing begitu. Pusingnya ini tidak wajar, seperti kayak orang terkena santet ataupun kena guna-guna begitu, pusing sekali, susah untuk berpikir, kerjaannya jadi semrawut dan lain sebagainya. Saya tanya di situ, Bapak Romi, Bapak mulai pusingnya itu sejak kapan? Apakah sejak memiliki mustika dari saya? Ternyata bukan. Tidak Ki Bagus, saya pakai mustika Ki Bagus ini malah lebih mendingan. Tetapi sebelum itu Ki Bagus, saya sudah 3 bulan ini merasakan pusing. Saya tanya lagi, selama 3 bulan ini apa saja yang Bapak lakukan? Bapak pakai apa saja? Pak Romi ini menyebutkan satu persatu. Saya dulu pakai jimat Ki Bagus, ya. Saya dulu pakai ini, jimat tidak mempan, jimatnya saya buang. Oke, tidak masalah. Namun 3 bulan yang lalu saya membeli mustika dari situs online Ki Bagus yang ada di Jawa Tengah dan di Jogja tempatnya. Kemudian saya minta untuk ditunjukkan batu mustikanya apa, begitu kan ya. Batu mustikanya ini ditunjukkan seperti ini. Tuh, saya kaget di situ. Saya mengatakan, Pak, ini Bapak kok bisa beli seperti ini? Kemana? Kenapa? Kenapa seperti itu Bapak sampai mau beli? Mengatakannya gini nih Pak Romi, loh wong murah kok Ki Bagus, wong hanya 400.000 ya saya beli tidak masalah. Ya saya pikir ya ini mustika yang bagus, murah seperti itu, wujudnya ataupun motifnya ini bagus. Nah lantas yang terjadi apa? Di situ saya ajari Pak Romi untuk merasakan energinya dengan benar. Karena selama ini batu mustika itu diberikan batu mustika saja, dikirimkan mustika-mustika saja, batu-batu saja. Tidak ada cara penggunaan, tidak ada penyelarasan, tidak ada perawatan, ya ucul-uculan kalau saya mengatakan. Kemudian Pak Romi saya ajari cara mendeteksi mustika tersebut. Kemudian saya ajari caranya bagaimana nanti setiap malam coba untuk mengamalkan ini Pak. Siapa tahu Bapak bisa bertemu dengan khodamnya. Yang terjadi apa? Memang benar. Isinya adalah kodam energi negatif. Ilmu hitam ada di dalam situ. Setiap hari itu rasanya pusing sekali. Dan dia sering marah-marah, tidak jelas. Inilah yang terjadi ketika kalian, Anda, atau siapapun yang menggunakan sarana spiritual dan tidak cocok. Ya, tidak cocok itu bahaya. Ya, menimbulkan banyak sekali resiko. Ini masih pusing ya, belum nanti terjadi kesialan dalam hidup. Belum lagi keluarga melihat penampakan setiap hari dan lain sebagainya. Tidak baik. Lantas solusinya bagaimana Ki Bagus? Kalau solusi dari saya mengatakan kepada Pak Romi, gini Pak Romi, Bapak Romi ini sudah jelas ya, mustika yang Bapak mahari dari orang lain itu sudah jelas. Energinya bagaimana, isinya apa, lantas yang mau dilakukan Pak Romi apa? Pak Romi mengatakan, ya sebenarnya kalau memang negatif ya Ki Bagus, saya mau buang. Atau kalau tidak keberatan Ki Bagus mau menetralkan. Oke, ada pernyataan dari Pak Romi semacam itu, saya mengiyakan. Oh baik Pak Romi, tidak masalah. Pak Romi ini boleh mengirimkan mustika itu ke tempat saya. Saya tunjukkan alamat saya di Jawa Tengah, di Kudus begitu. Saya tunjukkan, Pak Romi tinggal dibungkus saja Pak, pakai diplastiki biasa, dibungkus tisu aja, kemudian di packing, kirim ke tempat saya. Setelah saya coba untuk menetralkan, kan sudah sampai saya netralkan, alhamdulillah sudah bersih dari energi negatif. Khodam di dalamnya saya singkirkan, saya usir, ya. Diusirnya mudah, nanti ritualnya bisa diarahkan ke laut, begitu ke arah laut.
biar di sana aja lebih nyaman mereka. Sudah bersih, energinya sudah positif, tidak ada kodamnya. Saya mengatakan, Pak Romi sudah siap, ini gimana Ki? Enaknya saya kirimkan ke sana ya Pak ya. Pak Romi mengatakan, oh sudah tidak usah Pak Ki Bagus, tidak usah, di tempat Ki Bagus saja begitu. Ya sudah, tidak masalah. Karena banyak sekali orang yang memang tidak bisa merawat mustika, keris apalagi pusaka, tidak bisa merawatnya, takut kena sial ya. Mereka itu mengirimkan ke tempat saya. Jadi ya tidak masalah kalau menurut saya, tidak masalah. Energi negatif pun kalau masuk sini ya bisa dinetralkan nantinya, insya Allah semacam itu. Oke, jadi video kali ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa tidak semua benda itu kalau kita suka kita ambil, tidak bisa semacam itu. Harus ada prosesnya, ya kan? Harus ada ketetapan hati kita. Bukan pandangan pertama ini turun ke hati, bukan ya. Kita harus menyentuhnya dengan hati. Oh, ini sesuai dengan diri kita. Sama ketika kalian memilih pasangan, memilih istri, memilih suami. Kalau sudah di dalam hati Anda ini mengatakan, oh ini jodoh yang terbaik, ya insya Allah menjadi jodoh yang terbaik, semacam itu. Oke, semoga bermanfaat. Jika membutuhkan sesuatu mengenai batu mustika, konsultasi mengenai cara memaharkan, dan lain sebagainya, monggo cek di situs saya batumustika.com ataupun langsung WA ke nomor yang sudah tertera begitu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.